Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma'budu. Okay, let's continue our lesson. We are on recording 26. Kita sudah berada di rekaman yang ke-26 dari semester ini. And then we still discuss module 5 that discuss about talking about ability. Bicarakan tentang kemampuan. Jadi untuk bertanya, bagaimana cara kita menanyakan, bisakah kamu berenang? Bisakah kamu menyetir? Bisakah kamu bermain bola voli dan lain sebagainya? Bagaimana cara menanyakan dengan menggunakan kata kunci bisakah kamu? Nah, inilah yang akan kita pelajari dan juga otomatis dengan jawabannya sekalian. Oke, mari kita mulai pembahasannya pada buku yang kita gunakan. Talking about ability, learning activities. Aktivitas belajarnya adalah activity 1, talking about ability. Membicarakan tentang kemampuan. Contohnya di sini ada pertanyaan, can you do your job? Ya, can you do your job? Nah, ini cara salah satu kalimat yang menanyakan tentang kemampuan. Bisakah kamu mengerjakan pekerjaanmu? Bisa nggak kamu mengerjakan pekerjaanmu? Kayak gitu. Nih, akan kita pelajari kan semacam ini. Di bawahnya juga ada contohnya. Oke, let's discuss the left one, yang sebelah kiri dulu. Oke, coba kita bahas yang sebelah kiri dulu ini ya. Kalimatnya ada di sini. Ya, ini lupa untuk memberi tanda tanya. Kita kasih tanda tanya. Can you drive a car? Can you drive a car? Nah, sebenarnya kata kuncinya itu pada kata ini. Can you-nya ini yang nggak boleh hilang. Nah, can you nggak boleh hilang. Jadi sebenarnya can you ditambahkan kalimat selanjutnya. Nanti akan kita baca. Intinya pada kata can you. Bisakah kamu atau dapatkah kamu? Karena can itu memiliki tiga makna. Can punya tiga makna. Apa saja? Kalau dalam bahasa kita ada tiga ya. 1, 2, 3. Can yang pertama bisa berarti mampu. Can yang kedua bisa berarti bisa itu sendiri. Yang ketiga dapat. Nah, maka kalau ditaruh di depan bisa kita gunakan kalimat salah satu di antara yang ini. Can you? Mampukah kamu menyetir mobil? Nah, kayak gitu. Kalau sebelah kanan, kita pakai yang dapat. Dapatkah kamu berenang? Nah, secara makna tidak ada perbedaan. Dalam bahasa kita memang ada tiga macam. Dalam bahasa Inggris hanya can saja. Nanti juga ada yang satu, ada lagi sebenarnya. Mungkin kita akan pelajarinya di waktu-waktu yang lain. Ada could, tapi belum kita pelajari ya. Could itu artinya juga bisa, mampu, dapat. Tapi kita pakai can saja karena ini yang paling masyhur, yang paling sering sekali kita dengar. Nah, kok bisa? Terus bagaimana cara menyusun kalimatnya? Can you? Terus langsung kita asal bebas? Tidak bisa ya. Bahkan setelahnya itu kok bukan kata kerja, karena memang harus kata kerja nih. Can you drive a car? Bisakah kamu mengemudi? Drive itu adalah kata kerja. Swim juga kata kerja. Kalau kita tidak letakkan kata kerja di sini, kita harus bisa memastikan bahwa itu konteks kalimatnya benar. Misalkan di sini kita kasih house, rumah. Bisakah kamu rumah? Enggak tepat ya. Harus sesuai dengan kalimatnya. Sesuai dengan maknanya, harus bisa dimaknai dan bisa dipahami dengan jelas. Nah, itu dia. Terus kalau menjawabnya bagaimana? Jika bisa dan tidak, bagaimana? Kalau bisa, maka sebelah kanan. Nah, yes, I can. Misalkan, can you drive a car? Pertanyaannya pakai sebelah kiri. Bisakah kamu mengemudi sebuah mobil? Kita ternyata bisa, maka jawabannya adalah yes, yes I can. Kalau nggak bisa, no I cannot, atau no I can't. Ya gitu ya. Begitu juga dengan pertanyaan can you swim misalkan. Bisakah kamu berenang? Ternyata kita takut air, nggak berani berenang. Maka kita bilangnya no I cannot, atau no I can't. Ya, ini kalau iya, sebelah kanan ya. Kalau sebelah kiri untuk tidak. Dan insya Allah sudah sama-sama paham bahwasannya can't itu adalah singkatan dari can not. Can itu ada can itu adalah singkatan dari cannot. No, I cannot. Tidak, saya tidak bisa. Saya tidak bisa atau saya tidak mampu. Ya. Lalu bagaimana cara menyusunnya? Kita bahas di sebelah bawahnya. Ini ada cara menyusunnya. Nah, inti kalimatnya adalah pada
Can you? Can you-nya. Bisakah kamu? Menanyakan kemampuan orang nih. Lalu kita ikuti kata kerja yang sesuai. Ada swim. Bisakah kamu berenang? Dance. Can you dance? Bisakah kamu menari? Can you play badminton? Bisakah kamu bermain badminton atau bulu tangkis? Nah, tapi perlu diperhatikan bahwasanya kata kerja yang digunakan haruslah kata kerja bentuk pertama yang belum berubah-ubah. Kalau kalian pernah tahu ada kata kerja yang ditambahi ing, contohnya seperti ini, swimming, dancing, singing, reading, and anymore, dan lain sebagainya, itu tidak boleh digunakan untuk kalimat yang diawali can you. Ya, jadi harus hilangkan ing-nya. Can you read? Misalkan komik ya, komiknya pakai ini komik pakai bahasa Inggris. Gitu. Bisakah kamu membaca komik bahasa Inggris? Can you read English comic? Kayak gitu. Singing juga nggak boleh, harus sing. Can you sing? Bisakah kamu bernyanyi? Can you dance? Bisa kamu menari atau berdansa? Can you swim? Kayak gitu ya. Jadi nggak boleh ditambah-tambahi. Jadi bentuk yang asli. Lalu jawabannya ternyata selain no I cannot sama yes I can ada yang lain. Nah, di bawahnya ini yang lain. Nah, yes sama no. Intinya adalah yes sama no. Ada yang di tengah-tengah, ada. Cuma satu di sini saja. Ini kita dikasih tahu di tengah-tengah. Maksudnya gimana? Ditanya bisa atau enggak, kok bisa berada di tengah-tengah. Misalkan kamu bisa baca enggak? Nah, bisa kan antara iya dan tidak. Ya, tapi kadang-kadang ada pertanyaan tentang kemampuan ini, ability ini, tapi kita itu ragu-ragu antara bisa dan tidak. Contohnya mungkin kalau kita disuruh menulis bahasa Arab. Ya, menulis bahasa Arab. Coba tulislah bahasa Arab di sana. Bisa nggak kamu nulis bahasa Arab di sana? Nah, di papan tulis misalkan. Maka kita pilih yang tengah-tengah misalkan. Karena kita ragu bisa atau enggaknya. Maka kita bisa pakai I'll try. Apa itu artinya I'll try? I'll try artinya adalah, sebenarnya I'll try itu singkatan dari I will try. Artinya saya akan mencobanya. Saya akan mencobanya. Jadi ini belum menyatakan bisa dan belum menyatakan tidak bisa. Ya, bukan berarti tidak bisa, bukan berarti bisa. Karena masih mencoba. Ya, ini berada di tengah-tengah. Yang lainnya antara yes sama no. Kayak kita pahami satu persatu. Yes, of course I can. Berarti sama yes, I can. Sama ya. Yes, I can. Seperti ini. Seperti ini. Ya, sama. Yes, of course I can itu sama dengan yes, I can. Ini adalah variasinya. Jadi bebas, silahkan pakai yang mana. Ini juga demikian. Yes, I can. Terus ini juga demikian. Surely I can. Yes bisa diganti dengan surely. Sungguh saya bisa. Sesungguhnya saya bisa. Sama dengan ya, saya bisa. Tapi kalau sorry I cannot, sorry ini menggantikan no. No I cannot. Berarti di sini. Biar beda. Nah, jadi kalau tidak bisa, maka di sebelah kiri. No I cannot atau sorry I cannot. Atau no I cannot itu sendiri. I'm not sure. Aku tidak yakin. Ya, anggaplah tidak bisa. Aku tidak yakin. Oh ya, bisa. Kalau ada orang bertanya misalkan, bisa nggak kamu membaca Al-Qur'an? Akan ada pertanyaan gitu. Can you read only book? Ya, only book Quran. Dalam bahasa Inggris biasanya tidak ada putih atasnya. Itu ejaan Indonesia. Quran. Bisakah kamu membaca kitab suci Al-Qur'an? Nah, kalau kita mau bilang ya, tapi tidak hanya yes I can, kita cari yang variasi. Kita bisa pakai surely I can. Sungguh saya bisa. Sungguhnya saya bisa. Atau yes I can. Kalau tidak bisa, misalkan kita tanya sama adik kita yang belum ngaji, yang belum pernah membaca Al-Quran, dia tidak bisa. Kemungkinan dia akan jawab, I will try, I'll try. Oh no, I can, no I can't. Dan kodenya yang penting adalah ini, misalnya can you, ya, can you, lalu diikuti kata kerja dan objeknya. Kadang-kadang ada yang tidak membutuhkan objek, seperti hanya bisakah kamu pergi, ini ngusir ya. Go,
Karena pergi itu nggak bisa diletakkan objek, ya, nggak ada korbannya. Seperti halnya read, membaca, berarti ada yang dibaca. Go, nggak ada yang dipergikan nggak ada. Ya, can you go, misalkan kita diusir nih, terus kita nggak mau pergi, kita mau tetap di sini belajar. No, I cannot. Nggak, saya nggak bisa. Atau sorry, I cannot. I can't. Ya. Cukup gampang ya, gampang sekali, insya Allah. Gampang sekali. Hapus hanya. Lalu pada bagian bawah ini ada tugas, ada vocabulary, tadi sudah dijelaskan juga. Nah, perhatikan gampang sekali ini. Gampang sekali. Jadi, kita lihat dengan gambarnya, oh ini adalah memasak. Jadi kalimatnya, bisakah kamu memasak? Nah, can you cook? Gitu. Jawabannya bebas, terserah mau bisa atau tidak. Bernyanyi, can you bernyanyi? Nah, bernyanyi apa? Menjahit, cari di Google, nanti mungkin bisa cari atau di kamus. Bisakah kamu menjahit? Can you menjahit? Nah, menjahitnya apa? Gitu. Bawahnya ini kayaknya menarik. Kalau yang paling bawah ini adalah memperbaiki. Can you memperbaiki apa ini? Kayaknya komputer, televisi. Jadi can you bla 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 TV atau television? Nah, kayak gitu. Gampang ya? Insya Allah cukup gampang. Oke. Terkait apa yang dikerjakan, mungkin ini juga menjadi tambahan nih ya, bonus tambahan yang perlu kita bahas. Yang barangkali masih bingung di pembahasan apa nih? Asking and giving attention ya. Sorry, asking and giving opinion, meminta dan memberi pendapat. Nah, di sini ada pertanyaan ya kan. Kita sudah pahami ini bahkan teman-teman yang lalu. Your friend is sick, temanmu sakit. He has a toothache. Dia mengalami sakit gigi. What is your opinion? Nah, ditanya pendapat kita. Ingat, cara mengungkapkan pendapat bisa menggunakan I think, ya bisa. Saya rasa, teman kita berarti he should go to dentist. Kenapa ditambahi should? Pernah kita pelajari juga. Should itu artinya adalah harus atau seharusnya. Saya rasa dia seharusnya pergi ke dokter gigi. Dentist itu dokter gigi. Lalu nih, your friend goes to Bali. Temanmu pergi ke Bali. His plane pesawatnya jam 9 pagi. Sekarang jam 7.30. Berarti mepet sekali waktunya. Dan dia masih berada di rumah. Apa saranmu? Ya, in my opinion, kita pakai yang lain. Menurutku, he should go now. Dia seharusnya pergi sekarang. Atau misalkan sahabatnya kita pakai you, kamu, kita langsung ngomong sama dia ya, bisa pakai you. Pendapatku, kamu seharusnya pergi sekarang. Disesuaikan. Terus yang ketiga, you will buy shoes. Kamu akan membeli sepatu. But you are confused to choose between red or blue ones. Tapi kamu bingung memilih antara merah atau yang biru. Ask your friend's opinion. Nah, ini berarti ask your friend opinion beda dengan dua kalimat di atas ya. Kalau ask berarti meminta. Bagaimana cara meminta pendapat? Kalau tadi memberi pendapat kan satu dua memberi pendapat. Kalau di sini meminta pendapat. Misalkan gini. Uh, I buy red shoes. Ini kaitannya dengan sesuatu ya. Do you think it is good? Ini pernah kita pelajari juga ya. Salah satu pertanyaannya, do you think it is good? Apakah kamu pikir ini bagus atau menurutmu ini bagus? Apakah menurutmu ini bagus? Yang red, karena kita bingung antara red atau blue. Atau pertanyaannya seperti ini. I want to buy shoes. Between di antara blue or
red shoes. What do you think? Bagaimana menurutmu? Saya ingin membeli sepatu di antara biru sama yang merah ini. Bagaimana menurutmu? Nah, yang nomor 4 juga diminta untuk membuat kalimat pertanyaan, meminta pendapat. You will have a vacation. There are two places to choose. Kamu akan jalan-jalan. Ada dua tempat yang harus kamu pilih, Lombok atau Raja Ampat. Nah, ini sama seperti yang atas, mungkin seperti ini. Cuma beda kata kerjanya. I want to go to vacation. Vacation between di antara Lombok or Raja Ampat. What do you think juga boleh. Tapi saya mau pakai yang lain. What is your opinion? Bagaimana pendapat? Nah, ini ya cara menjawabnya. Cukup, insya Allah mungkin itu yang bisa kita sampaikan kali ini. Semoga bisa dipahami. Kita membahas yang sebenarnya materi ini adalah talking about ability, membicarakan tentang kemampuan, menanyakan tentang kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Adapun yang kedua materi ini adalah materi yang sudah berlalu dan kita sudah bahas hanya sebagai penekanan supaya tidak lupa insya Allah. Inilah kita lanjutkan pertemuan yang datang. Akhirnya, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.